bumi dan isinya ini adalah karya agung yang sangat luar biasa, yang dipenuhi dengan hikmat, bukan sekedar kebetulan alam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di bagian pertama ini Tuhan menjadikan alat ciptaan ini bukan hanya ecek-ecekan atau dongeng, tetapi ini adalah bukti nyata dari keagungan Allah itu sendiri. Yang kedua, ketergantungan total seluruh makhluk hidup. Artinya adalah ketika kita melihat bumi ini diciptakan dan segala isinya, semuanya itu bergantung pada kedaulatan Allah. Karena Allah sang pemelihara. Karena Allah yang menyediakan pada waktunya. Yang artinya adalah kita selaku manusia, kita jangan sombong. Tetapi kita mengakui bahwa kalau kita bersama Tuhan, kita bisa memelihara alam ciptaan ini. Karena hidup dan mati kita hanya bersama dengan Tuhan. Jika kita mau memelihara ciptaan ini dengan berlandaskan budaya kita masing-masing. Yang ketiga, kuasa roh Allah yang memberi dan memperbaharui kehidupan. Artinya adalah saat Allah menyembunyikan wajahnya, ciptaan akan binasa. Ya tentu, ketika Tuhan menutup mukanya, Tuhan tidak menampakkan diri, bagaimana dengan ciptaan? Pasti binasa. Tetapi ketika Tuhan menciptakan dunia ini dengan secara terbuka, muka Allah akan terbuka. Makanya kita diingatkan ketika Roh Kudus dikirim, adanya kehidupan baru tercipta. Makanya itulah pentingnya Roh Kudus untuk tetap terus menjaga, memelihara, dan memberikan pemulihan dalam kita, guna bisa menjadi orang yang percaya akan kedaulatan Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sama seperti kalau kita berbicara dalam khususnya dengan hubungan tema minggu ataupun ayat ini, kita bisa melihat hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kita baca dalam Paulus yang dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, ini melihat bagaimana Paulus dia menyerahkan diri. Paulus memberikan hak-hak kebebasannya guna memberitakan Injil. Karena dia sudah diberikan kepintaran dari Tuhan. Karena bagi dirinya, baik yang Yahudi maupun yang non-Yahudi, yang penting adalah aku bisa memberikan pengajaran keselamatan yang datang daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikannya kepada Paulus, yaitu adalah kepintaran untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya, kalau kita seperti dikatakan tema, kalau kita dijadikannya sebagai penuh hikmat ataupun kebijaksanaan, apakah kita tetap menjadi manusia yang bodoh? Apakah kita menjadi manusia yang tidak berbudaya?